Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika hari ini yaitu membahas tentang materi lingkaran. Di sini kita akan membahas tentang siswa dapat memahami apa itu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Lalu, siswa dapat mencari luas dan keliling dari lingkaran. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan luas dan keliling lingkaran. Perhatikan penjelasannya ya. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian lingkaran. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Perhatikan bagiannya. Yang pertama, dalam lingkaran terdapat titik pusat. Titik tertentu yang terletak tepat di tengah lingkaran, itu namanya titik pusat. Lalu diameter, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi dari ujung ke ujung itu namanya diameter. Yang ketiga, jari-jari, garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Kamu perhatikan saja sepeda ya, dari titik tengahnya itu ke bannya itu namanya jari-jari. Dari ban ke ban namanya diameter. Yang di tengah-tengah namanya titik pusat. Oke? Selanjutnya, ada lagi bagian lingkaran yaitu busur. Yaitu garis lengkung pada lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi di bannya itu kan ada lengkungan, itu namanya busur. Lalu tali busur, garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung dengan lingkaran. Lalu juring, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nanti kita lihat gambarnya ya. Lalu ada lagi bagiannya yaitu tembereng. Apa itu tembereng? Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Lalu apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur yang tegak lurus. Nah, ini dia ada sebuah gambar. Perhatikan, titik O adalah titik pusat lingkaran. Ini yang namanya titik pusat. AB, A dengan B, ujung ke ujung, diameter lingkaran. O ke A namanya, atau O ke B atau O ke C namanya jari-jari. AB adalah busur lingkaran. AC adalah tali busur nih, AC tali busur. Lalu yang daerah yang diwarnai hijau namanya juring ya. Lalu kalau OD itu adalah apotema ya. Titik pusat ke tali busur tuh apotema. Daerah yang warna pink adalah tembereng. Oke, paham ya? Selanjutnya, keliling lingkaran. Nah, ini dia sebuah lingkaran. Lalu untuk ini adalah penurunan rumusnya, ya. Jadi penurunan rumusnya seperti ini. Ini kita belah nih lingkarannya. Terdapat dia panjang dan lebar, atau panjangnya namanya pi kali r dan lebarnya adalah r. Yang namanya keliling lingkaran itu adalah 2 kali panjang tambah lebar, kan sama dengan persegi panjang ya. Lalu tadi panjangnya berapa? V kali R. Lalu lebarnya tidak ada. Jadi rumus keliling lingkaran itu sama dengan 2 kali V kali R. Kalau bahasa matematikanya 2VR. 2VR itu sama dengan 2 kali V kali R. V itu apa Bu? V adalah bernilai 3,14 atau 22/7. Tergantung soal nanti minta kemana ya. Oke, selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Ini ada sebuah contoh.
Ini ada gambar. Tentukan keliling lingkaran di samping yang mana 14 ini adalah jari-jari. R itu adalah jari-jari. Oke, lanjut. Nih dia penyelesaiannya ya. Perhatikan baik-baik. Tentukan keliling lingkaran di samping. Nih tadi apa? Jari-jarinya adalah 14. Penyelesaian keliling lingkaran tuh rumusnya 2 kali V kali R. Tadi V Ibu bilang apa? Bisa V-nya bisa 3,14 atau 22 per 7. Oke, sekarang perhatikan. Kita masukkan aja nilainya. Karena dia 14 bisa dibagi 7, makanya kita pakai V-nya yang 22 per 7. Yaitu kita masukkan 2 kali 22 per 7 kali jari-jarinya yaitu 14. Kamu kalikan hasilnya adalah 88 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm. Oke. Selanjutnya kita perhatikan lagi contoh berikutnya ya. Oke. Keliling sebuah lingkaran. Ini diketahui ini soal UN ya. Diketahui kelilingnya 62,8. Berapakah diameternya? Kalau tadi ditanya keliling, sekarang ditanya diameter. Oke, perhatikan. Jadi pertanyaannya berbeda ya dengan yang tadi. Jadi kita buat dulu rumus keliling. V kali D. Oke. Jadi 62,8 tuh kelilingnya. V-nya 3,14. Karena apa? 62,8 nih tidak bisa dibagi 7. Baru kali diameter. Bu, tadi kan kenapa 2V kali D? Karena yang diketahui jari-jari. Kalau ditanya diameter, rumusnya itu V kali D ya. Kalau tadi kan yang diketahui jari-jari, makanya rumusnya 2V kali R ya. Kita masukkan angkanya saja. Kelilingnya 62,8, diameternya ditanya, V-nya 3,14. Oke, jadi mencari diameter tuh keliling bagi dengan diameter. Hasilnya adalah 20. Selanjutnya luas lingkaran. Nih penurunan dari rumus luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu sama seperti tadi. Luas persegi sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya V kali R, lebarnya R. Jadi rumus luas sama dengan V kali R kali R. Atau V kali R pangkat 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Tentukan luas lingkaran di samping. Oke, ini dia penyelesaiannya ya. Perhatikan, yang diketahui adalah diameter sama dengan 42. Kalau dia luas, dia butuh jari-jari. Jadi untuk mencari jari-jari adalah 42 dibagi 2. Karena diameter itu 2 kali jari-jari. Hasilnya adalah 21. Oke. Masukkan ke rumus. Luas lingkaran adalah V kali R kali R. V-nya 22 per 7. R-nya 21. R lagi 21. Hasilnya adalah 1386. Oke. Selanjutnya untuk contoh berikut. Nah, ini ada sebuah lingkaran yang mana dia tidak semuanya dicari, tapi hanya yang diarsir saja. Kalau ini dibagi 4, ya, kalau dibagi 4, perhatikan, kalau dibagi 4, ini 3 bagian, ya enggak? Jadi rumus luasnya adalah 3/4 dikali V kali R pangkat 2.
Masukkan aja angkanya langsung. 3/4 kali V-nya 22/7, R-nya adalah 21 pangkat 2 atau 21 kali 21. Hasilnya adalah 1039,5. Oke. Selanjutnya yang terakhir untuk menyelesaikan permasalahan. Perhatikan. Ini ada sebuah contoh. Sebuah roda memiliki jari-jari 14, nih dia. Roda tersebut menggelinding dengan panjang lintasan 792 cm. Kelilingnya 2 kali V kali R. Kenapa 2? Karena dia yang diketahui jari. Lalu kita cari kelilingnya. Yang ditanya berapa banyak putarannya. Nah, bukan keliling, bukan luasnya, tapi berapa banyak putaran. Karena dia berputar, makanya yang kita cari adalah keliling. Keliling adalah 2 kali V kali R nih, 2 kali V kali R. Dapatnya 88 cm. Karena yang ditanya banyak putaran, maka tadi dia berputar 792 kali kan? Tinggal kita bagi aja dengan 88, yaitu berapa putaran? 9 putaran. Nanti ya. Semoga dapat memahami. Demikian dulu penjelasan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.